Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Lisa Abdullah, mahasiswa dari Yayan Manado. Kali ini saya masih membahas tentang evaluasi program pendidikan. Namun, evaluasi yang kali ini saya jelaskan ini ialah bab ketiganya, karena bab 1 sama bab 2 sudah saya jelaskan yang kemarin-kemarin. Jadi, bab 3-nya itu membahas tentang model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Jadi, dalam evaluasi program pendidikan itu harus ada model dan rancangannya. Di dalam bab 3 ini ada 3 subtema. Cuman sedikit ya, tapi banyak loh pembahasannya. Oke, kita masuk ke subtema pertama. Subtema pertama yaitu berbagai model evaluasi program. Jadi evaluasi program ini ada model-modelnya, yaitu pada buku ini disajikan model evaluasi menurut Kaufman dan Thomas yang membedakan model evaluasi program menjadi 8, yaitu yang pertama, Goal-Oriented Evaluation Model. Nah, objek pengamatan modal ini adalah tujuan dari program. Mengerti kan? Yang kedua, Goal-Free Evaluation Model. Dalam melaksanakan evaluasi tidak memperhatikan tujuan khusus program, melainkan bagaimana terlaksananya program dan mencatat hal-hal positif maupun negatif. Mengerti kan? Model ketiga, yaitu Formative Summative Evaluation Model. Model evaluasi ini dilaksanakan ketika program masih berjalan dan ketika program sudah selesai. Kita masuk ke model keempat. Jadi, model keempatnya itu Continuous Evaluation Model. Nah, model ini juga disebut model evaluasi pertimbangan. Maksudnya, evaluator mempertimbangkan program dengan memperbandingkan kondisi hasil evaluasi program dengan yang terjadi di program lain. Terus, kita masuk ke model kelima. Model kelimanya itu Responsive Evaluation Model. Nah, model ini tidak dijelaskan dalam buku ini karena model ini kurang populer. Kurang populer guys. Kita masuk ke model ke-6. Model ke-6 yaitu SSI-UCLA atau Evaluation Model. Model ini meliputi 4 tahap. Ada tahapnya ternyata. Yang pertama yaitu ada Needs Assessment, kedua Program Planning, ketiga Formative Evaluation, dan keempat Summative Program. Kita masuk model ke-7. Model ke-7 yaitu CIPP atau CIPP Evaluation Model atau Context Input Process Product. Nah, ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Kita masuk ke model terakhir. Model terakhirnya yaitu Discrepancy Model. Model ini ditekankan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program. Kita masuk ke subtema kedua. Ketepatan penentuan model evaluasi program. Program dibedakan menjadi berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu program pemrosesan dan program layanan. Ketetapan penentuan model evaluasi program bergantung pada jenis kegiatannya. Oleh karena itu, tidak semua model evaluasi program dapat diterapkan. Kita masuk ke subtema terakhir atau subtema ketiga. Subtema ketiganya itu rancangan evaluasi program. Jadi, kalau mau menyusun evaluasi program ini, harus ada juga rancangannya. Terus, hal-hal yang dicantumkan dalam rancangan program adalah yang pertama, judul kegiatan. Yang kedua, alasan dilaksanakannya evaluasi. Yang ketiga, tujuan evaluasi. Yang keempat, pertanyaan evaluasi. Dan yang kelima, metodologi yang digunakan dan juga prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Sekian pembahasan dari saya hari ini. Besoknya saya akan membahas bab keempat, masih dalam evaluasi program pendidikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.